Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Nomor 11. Jika tinggi tumpukan 7 gelas adalah 28 cm dan tinggi tumpukan 12 gelas adalah 43 cm, maka tinggi tumpukan 20 gelas yang sama adalah, kayak kita neping ya. Nepingnya gimana? Oke. Daripada kita menggunakan persamaan garis lurus, kita menggunakan konsep aritmatika. Nah, 7 gelas itu artinya U7 sama dengan 28. Tumpukan ke-12 berarti U12 sama dengan 43. Nah, kita apakan? Kita kurangkan. Ini biar nanti tidak banyak tanya ya. Tolong dipahami. 7 dikurangi 12 itu dapatnya negatif 5. Nah, negatif 5 apa? Negatif 5B. Ya, pasti kita pasangkan dengan B. Bukan U loh ya. Bukan berarti nanti U negatif 5, bukan loh. Negatif 5B sama dengan 28 dikurangi 43 sama dengan negatif 15. Maka B-nya 3. Nah, kan ketemu kan? Sudah ketemu B. Apakah kita harus mencari A, yaitu suku pertama? Oh, tidak usah ya. Langsung masuk saja. Tumpukan ke-20 itu artinya U20. Nah, suku keberapa? Tumpukan keberapa yang mendekati tumpukan ke-20? Tumpukan ke-12 ya tentunya. U12. Nah, 12 agar jadi 20 harus kita tambah dengan 8B. 8 langkah maksudnya. Terus U12-nya ini 43 ditambah 8 kali 3, 24 sama dengan 67. Jawabannya D. Gitu ya. Nah, Kak, misalkan saya itu menggunakan suku ke-7, Kak. Dari U20 sama dengan gini ya, dari U20 yang ditanyakan U20, saya menggunakan U7, Kak. Ini gimana? Coba berarti harus ditambah berapa ini? Ya, silakan di kolom komentar ya. Apakah nanti hasilnya sama? Silakan jawab sendiri di kolom komentar. Oke, selanjutnya. Nomor 12 ya. Suatu barisan aritmatika diketahui U3 sama dengan 9 dan U6 sama dengan 21. Jumlah 16 suku pertama dari barisan tersebut adalah jumlah 16 suku pertama. Itu artinya yang ditanyakan adalah S16 atau SN ya. SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A, maaf. 2A plus N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Nah, sekarang apakah kita sudah punya A, yaitu suku pertama? Apakah kita sudah punya B? Tentunya kita belum punya ya. Kita cari sekarang. Kita cari menggunakan deping ya, yang sudah kakak ajarkan tadi di nomor berapa tadi ya? 11 ya. U6 sama dengan, kita mau mencari B ya, U6-nya 21. Terus U3-nya itu 9. Kita apakan? Kita kurangkan aja. 6 dikurangi 3, 3B. Sama dengan 21 kurangi 9, 12. Maka bedanya adalah 4. Oke, kita sudah punya 4. Nah, sekarang kita mau mencari nilai dari A. A itu adalah suku pertama. A itu adalah suku pertama ya, atau U1 ya. Coba sekarang, dari U3 dengan U6, yang lebih dekat dengan U1 adalah apa coba? Ya, U3. Oke, benar, U3. Nah, dari 3 menjadi 1, kita kurangkan dengan 2B. Nah, ini 9 dikurangi 2B, 12 ya. 2B, 8, astagfirullah. 2 kali 4 kok 12. 8.
Nah, 9 kurangi 8 berapa? 1 ya. Oke, kita sudah punya A, kita sudah punya B. Masukkan ke rumus. Yang ditanyakan adalah S16. Berarti 16 per 2 dikalikan 2A. 2A itu 2 ditambah 15B. B-nya itu 4. Berarti 8 dikalikan dengan 62. Kan 15 kali 4 itu kan 60 ya. Ditambah 2, 62. Yang belakangnya 6. Coba, soalnya 8 kali 2 kan 6. Mana? Oh ini, 496. Jawabannya A. Nomor 13. Rudi menjumlahkan nomor-nomor halaman sebuah buku yang terdiri dari 40 halaman adalah 846. Terjadi kesalahan karena ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Halaman itu adalah, ini sebenarnya ya, Rudi ini sedang gabut, nggak punya kerjaan. Hitung halaman buat apa coba? Kan gabut ini berarti. Ya, kita di sini berarti Rudi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 40. Maksudnya itu halaman pertama tambah halaman kedua tambah halaman ketiga sampai pada halaman ke-40. Kan gabut banget ini ya. Nah, ini sama halnya kita menentukan rumus SN. SN-nya N per 2 dikalikan dengan A plus UN. Nah, loh Kak, rumus SN-nya kok beda lagi dengan nomor yang sebelumnya? Ya, betul. SN di sini itu SN dasar ya. Sebenarnya rumus SN itu ini. Yang rumus SN di nomor sebelumnya itu sudah terapan dari bentuk N per 2 dikali A plus UN. Tinggal kita masukkan saja. Ada berapa bilangan ini? Jelas ada 40 bilangan ya. Berarti 40 dibagi 2 dikalikan dengan 1 ditambah UN. UN-nya itu suku terakhir. 40. Nah, berarti gini 20 dikalikan 41. Berapa coba? 820. Nah, ternyata dia menghitungnya itu 846 ya. Berarti halamannya berapa itu? 846 dikurangi dengan 820. Kita kurangkan aja 26 ya. Jadi halaman yang hilang itu halaman yang dihitung 2 kali adalah halaman ke-26. Jawabannya D. Nomor 14. Diketahui rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax plus b. Nilai dari f negatif 6 sama dengan negatif 23 dan f4 sama dengan 7. Nilai dari a min b adalah, oke, kita langkah pertama cari nilai a terlebih dahulu ya, Dede. Oke, mencari nilai a itu bagaimana? Kita masukkan, kita tulis saja f4 sama dengan 7. Nah, terus f negatif 6 sama dengan negatif 23. Nah, ini kemudian kita kurangkan aja langsung. Ya, kita kurangkan langsung aja. 4 dikurangi negatif 6 berarti 10 ya. 10A sama dengan 7 dikurangi negatif 23, 30. Maka nilai A sama dengan 30 dibagi 10, 3. Nah, ini baru nilai A. Nah, sekarang kita mau mencari nilai B, kita substitusikan aja. Ini X ya. X-nya kita ganti 4. Jadinya berapa? 4A plus B sama dengan 7. Nah, A-nya kita ganti dengan 3, berarti 4 kali 3. 12 ditambah B sama dengan 7. B-nya sama dengan negatif 5. Nah, setelah itu kita masukkan ke pertanyaan. A dikurangi B sama dengan 3 dikurangi negatif 5 sama dengan 8. Jawabannya A. Jadi, langkah awal yang harus adik-adik lakukan itu mencari nilai A terlebih dahulu.
Boleh pakai eliminasi, boleh pakai cara cepat dari kakak. Gitu ya. Pahami. Nomor 15. Perhatikan grafik tarif taksi berikut. Oke, ini grafik tarifnya ya. Rina naik taksi sejauh 60 km dan Rina memberikan uang 200.000 kepada Pak sopir. Maka pernyataan yang benar adalah, coba, tentunya adik-adik sudah bisa melogika sendiri ya. Jika 20 km itu dia membayar 67.000. Nah, terus 30 km dia membayar 97.000. Jadi setiap kenaikan 10 km biayanya 30.000 ya. Terus dia 127. Kan gini kan? Itu 40 km. Nah, sekarang 60 km berarti kan kali 2. Berarti ditambah dengan 60.000. Nah, dapatnya 187.000. Nah, ini kan trik cepatnya seperti ini. Kita pakai logika, nggak usah pakai rumus. Nanti malah berbelit-belit nanti. Nah, kalau kalau Rina menggunakan uang 200.000, berarti dia punya kembalian 13.000. Jadi dia punya kelebihan, ada kelebihan uang sebesar 13.000. Jawabannya C. Nomor 16. Hasil dari 1.002 dipangkatkan 2 dikurangi dengan 999.998 pangkat 2 adalah, kalau ketemu soal seperti ini, adik-adik ingat selisih 2 kuadrat ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini didapat, bagaimana ini? A kuadrat min B kuadrat. A ditambah B, ya kita ubah bentuk intinya. A dikurangi B. Jadi yang satu kita jumlahkan, yang satu kita kurangkan. Nah, anggap aja 1.002 ini kita anggap dengan A. Terus 999 ini kita anggap dengan B. Berarti 1.002. Gini ya, 1.002. Kita tambahkan dengan 9999998. Yang satunya 1.002. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi dengan 9999998. Wow, yang buat soal ini keren banget. Jadi kalau kita jumlahkan di sini 2 juta. 2 juta. Terus kita kalikan dengan, kalau kita kurangkan ini 4 ya. Jadi 2 juta kali 4 8 juta. 1 2 3 1 2 3. Jawabannya C. Nomor 17. Salah satu faktor dari 6x kuadrat ditambah 17x dikurangi 14 adalah, ini langsung saja dia akan 2 kurung. Nah, seperti ini. Kan tujuan kita nanti memfaktorkan ya. 6x. Kenapa kok seperti ini? Ini kan 6x kuadrat ya. 6x kali 6x. Udah biarkan dulu ya. Nanti kita kali dengan 1/6. Nah, ini kan 6x kali 6x kan 36x kuadrat. Agar jadi 6x kuadrat ya kita bagi dengan 6. Gitu. Terus faktor dari 6 dikalikan dengan negatif 14. Negatif 84. Ini didapat dari A kali C ya. A dikali dengan C. Kita faktorkan, kita bagi 2. Dapatnya itu negatif 42. Kita bagi dengan 3, negatif 28. Kita bagi dengan 4, negatif 21. Nah, kita cari yang jumlahnya itu plus 17. Berapa? Ya berarti ini. Negatif 4 dengan 21. Ini kan kalau kita jumlahkan ini 17 ya. Nah, berarti yang diminta adalah negatif 4 dengan 21. Min 4 plus 21. Coba ini, 6x dikurangi 4, kita sederhanakan, kita bagi 2 ya. Dapatnya 3x dikurangi 2. Dan di sini kita bagi 3, dapatnya 2x tambah 7. Kita cari pada jawaban. Jawabannya mana ini? 3x kurangi 2. D. Nomor 18. Diketahui himpunan S, ya semesta ya, bilangan asli kurang dari 10. P
2, 3, 4, 6, 8, 7, 8, dan Q antara 1 dan 9 dengan X bilangan ganjil. Anggota P dikurangi Q komplement adalah, oke, ini bilangan asli gak usah saya tulis, terus ini bilangan ganjil ya. Kurang dari 9 itu berapa aja? 3, 5, 7 tentunya ini ya. Nah, adik-adik paham enggak maksudnya P dikurangi Q? P dikurangi Q itu maksudnya anggotanya P yang bukan Q. Berarti yang sama kita coret ya dengan Q. 3 ini. Terus 5 dan tidak ada 7. Berarti P min Q itu 2, 4, 6, 8. Ini P min Q. Nah, sedangkan P dikurangi Q komplement itu maksudnya apa? Kok kuadrat toh? Komplement. Komplement itu berarti anggotanya S yang bukan P min Q. Anggotanya S. Nah, sedangkan S itu bilangan asli kurang dari 10. Berarti mulai dari 1 ya. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Jawabannya D. Jadi ingat ya, komplement itu anggota S yang bukan. Nah, siapa tergantung sama soalnya. Oke, lanjut. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut ini. Keliling dari bangun di atas adalah, oke, kita suruh mencari keliling. Nah, di sini keliling, Pinggli punya triknya ya, tolong dipahami. Kita menganggapnya ini persegi panjang terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita anggapnya seperti ini ya. Berarti bagian bawah ini kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, otomatis ini yang bawah hilang ya. Ini hilang. Terus ini juga sama, yang 5 cm ini kita tarik ke atas. Jadi totalnya dari pinggir sini sampai sini berapa? 25 cm. Sama seperti yang bawah. Gitu ya, otomatis ini sudah hilang. Juga udah hilang. Kemudian, yang bagian samping, yang ini, nah, kita tarik. Cuma sampai sebatas ini loh ya. Ini kita tarik ke kiri, sehingga menutupi bagian sebelah kiri ini. Nah, totalnya berapa berarti? 18 ya, 18 cm. Sudah sama seperti samping, ini sudah hilang berarti. Nah, tinggal yang bawah ini. Samping ini berapa? Jelas tentunya 5 ya, ini masih 5. Jadi yang tersisa itu ini. Tinggal kita jumlahkan aja, keliling sama dengan, kan bentuknya persegi panjang. Ya 25 ditambah dengan 18. Berapa ini? 25 ditambah dengan 18 dikalikan dengan 2. 43 dikalikan dengan 2. Yaitu 86. Ya kan? 86. Karena di sini masih sisa 5. Sisa 5 kita tambahkan dengan 10. Nah, kita tambah 10. Berarti dapatnya 96 cm. Jawabannya D. Jadi tanpa mencari semua sisinya loh ya. Tinggal kita geser aja ke kanan kiri, atas bawah gitu aja. Oke, semoga bisa dipahami. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada 2 gambar jajar ginjang ya. Jajar ginjang yang kecil dengan jajar ginjang yang besar. Pak Agus mempunyai sebidang tanah berbentuk jajar ginjang. Sebagian tanah tersebut dibuat taman bunga. Ya, di sekeliling taman bunga tersebut dibuat jalan seperti tampak pada gambar di atas. Ya, jika tanah dan taman bunga sebangun, maka luas jalan adalah, oke, berarti yang ditanyakan ini luas yang di akhir ya. Kita cari dulu, ini kan alas yang kecil 36, kemudian tingginya trapesium yang kecil 18, alas yang besar, trapesium yang besar 40, tingginya kan kita belum punya. Kita cari di sini. Nah, ini T besar. Dengan menggunakan kesebangunan, berarti T besar banding T kecil. Berapa ini? 18 ya.
sama dengan yang diketahui pada T besar. 40 banding 36. Nah, kita kalikan T sama dengan 40 per 36 dikali dengan 18. Kita coret saja. 36 dengan 18 ini boleh kita coret. Ini kan dapatnya 2 ya. Jadinya 40 dibagi 2 berapa? 20. Jadi tingginya ini 20. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus luas. Luas sama dengan luas 1, yaitu luas yang besar, dikurangi dengan luas yang kecil, luas 2. Luas taman bunga itu. Luas trapez sejajar ginjang itu gimana toh? Alas kali tinggi kan? Tinggal kita kalikan aja 40 kali 20 dikurangi dengan 36 dikalikan 18. Berarti ini 800 dikurangi, coba 36 kali 18 itu berapa? Sama halnya dengan 720 dikurangi dengan 72. Coba ini 8. Ini tinggal 71 kurangi 7, 64. Ya, 648 berarti 152. Jawabannya B. Nomor 22. Perhatikan gambar berikut di bawah ini ya. Ini ada 2 buah garis, yaitu garis G dan garis H, yang mereka di sini saling sejajar. Nah, sejajar itu ditunjukkan dari mana? Arah panahnya ini loh. Ini kan sama. Itu berarti sejajar. Persamaan garis H adalah, karena dia sejajar, yang ditanyakan persamaan garis H, berarti kita harus cari dulu persamaan garis G. Nah, garis G ini gimana? Semua yang ada, ini ya, kita tukar posisi ya. Berarti ini semua yang ada di sumbu X, itu pasangannya dengan Y, ini kita pasangkan dengan X. Berarti negatif 5X ditambah dengan 3Y. Paham ya? Sekarang kita masuk ke garis H. Nah, garis H karena dia sejajar dengan garis G, ini sejajar, maka ini sama persamaannya. Negatif 5X ditambah dengan 3Y. Dia sama berarti. Cuma beda titiknya saja. Ini titiknya berapa? Negatif 2,0. Berarti X-nya kita ganti negatif 2. Y-nya kita ganti dengan 0. Negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan 10. 3 kali 0, 0 ya. Nah, ternyata tidak ada. Kita kalikan dengan negatif 1. Nah, gini. 5X dikurangi 3Y sama dengan negatif 10. Ada enggak? Oh, belum ada. Meskipun ini jawabannya nanti A ya. Belum ada, kita pindah ruas. 5X dikurangi 3Y negatif 10 pindah ruas jadinya plus 10 sama dengan 0. Nah, ada kan? Jawabannya A. Gitu ya, kalau sejajar berarti persamaannya sama. Yang beda nanti itu cuma konstantanya. Konstantanya kita hapus saja. Oke, lanjut. Nomor 23. Grafik dari persamaan garis 2X dikurangi 4Y dikurangi 8 sama dengan 0 adalah. Langkah pertama kita pindahkan ruas dulu ya. 2X dikurangi 4Y sama dengan 8. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa paham enggak? Jadi C-nya ini saya pindahkan ke kanan. Paham ya? Kita cari titik potong sumbu X sekarang. Titik potong sumbu X berarti Y-nya hapus saja. Anggap aja enggak ada. Tinggal 2X sama dengan 8. Maka X-nya 8 dibagi 2, 4. Berarti 4,0. Kita cari nanti ya yang 4,0. Terus kalau titik potong sumbu Y, berarti anggap aja X-nya nggak ada. Jadinya negatif 4. Y sama dengan 8. Y-nya sama dengan berapa ini? Negatif 2. 0, negatif 2. Ini kalau cara biasa ya. Nah, sekarang misalkan ini depingnya.
deping-depingnya. Kita tulis dulu aja. 2X dikurangi 4Y sama dengan 8. Nah, agar jadi 1, ini 8 ini loh, agar jadi 1, kita bagi dengan 8 langsung. 2X dibagi 8, dapatnya X per 4, dikurangi 4X dibagi 8, dapatnya Y per 2, sama dengan 1. Berarti X-nya 4, Y-nya negatif 2. Langsung ketemu ini. X-nya 4, Y-nya negatif 2. Kita cari. Oke, jawabannya C. Langsung ketemu ya. Jadi bisa pakai cara biasa, bisa pakai cara deping. Langsung saja dibagi dengan konstantanya. Nomor 24. Perhatikan tigaan ukuran segitiga berikut ini. Oke. Ukuran yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang merupakan ukuran segitiga tumpul adalah segitiga tumpul. Ya, segitiga tumpul itu gimana? A kuadrat ditambah B kuadrat harus kurang dari C kuadrat. Ini tumpul ya. Dengan C. C adalah sisi terpanjang. Nah, sisi terpanjang. Sisi terpanjang misalkan kayak gini. 4, 5, 6. Berarti C-nya ini 6. Gitu ya. Terus 5, 11, 12. Ini C-nya 12. Oke, gitu. Nah, terus saya beri tambahan juga. Segitiga kan ada 3. Ada tumpul, ada lancip. Nah, kalau lancip gimana? Lancip itu A kuadrat plus B kuadrat lebih dari C kuadrat. Ini lancip. Yang ketiga, segitiga siku. Ini tetap ya. C itu sisi yang terpanjang ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini Pitagoras yang sering adik-adik lakukan, hitung. Yang pertama, kita coba dulu. 4 kuadrat itu 16. 16 ditambah dengan 25. Berapa ini? Kita hitung dulu. 40, sedangkan di sini 6 itu 36. Gimana kesimpulannya? Lebih dari kan? Berarti 41 itu lebih dari 36. Berarti ini apa? Lancip. Lancip ya? Berarti ini bukan. Oke, salah. Terus ini juga sama. 25 ditambah dengan 121. Berapa ini? 146. Oke, 146. Oh, 146 toh? Iya benar, 146. Itu jelas lebih dari 144 ya. Berarti salah juga. Berarti kita harus nyoba satu-satu ini ya. 36 ditambah 64. Berapa ini? 102. 102. Terus 12 itu 144. Kurang dari ya. Berarti jawabannya C. Soalnya dia tumpul. Gitu. Jadi yang satunya nggak usah dicari itu. Kalau sudah ketemu. Lanjut. Nomor 25. Anton membuat teralis jendela berbentuk juring. Ya, juring lingkaran ya, terbuat dari besi. Jika panjang busur juring 44 cm dan besar sudut pusatnya 60 derajat, maka panjang besi minimal yang digunakan untuk membuat teralis tersebut adalah, ini teralisnya itu kemungkinan kurang lebihnya seperti ini. Nah, seperti es krim kayak gini. Ini sudutnya 60 derajat. Terus ini jari-jari ini jari-jari. Panjang busurnya 44. Nah, ini. Sekarang yang ditanyakan adalah panjang teralis minimal. Berarti kan jumlah dari semuanya ini ya. Sama halnya dengan keliling kan. Jari-jari ditambah dengan jari-jari
ya toh, ditambah dengan panjang busurnya 44. Ini adalah panjang teralis minimal. Jari-jari tambah jari-jari kan 2 kali jari-jari. Atau sama halnya dengan diameter ya. 2 kali jari-jari ditambah dengan 44. Nah, pertanyaannya jari-jarinya berapa? Kita cari sekarang. Panjang busur itu adalah alfa per 360 dikalikan 2 PR sama dengan 44. Nah, jadi kita nanti mencari jari-jarinya terlebih dahulu ya. Alfa itu berapa? Alfanya ini 60 derajat. 60 per 360 dikalikan dengan 2 kali 22 per 7 dikali jari-jari sama dengan 44. 60 dengan 360 kan bisa coret. Dapatnya 6 ya. Lalu 2 kali 22, 44 dicoret dengan 44. Sekarang kita hitung. R per 42 sama dengan 1 ya tadi ya. Soalnya 44 dicoret dengan 44 kan 1. Kita kali silang, R-nya sama dengan 42. Setelah ketemu R baru masuk ke sini. 2 kali 42, 84 ditambah dengan 44 sama dengan 128 cm. Jawabannya C.